A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril Islam. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Sobirin serta seluruh pengurus yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Imam Besar Masjid Sobirin, orang-orang tua kami, pendiri Masjid Sobirin, para ustadz, ustazah, bapak-bapak haji dan cerdik pandai, dan seluruhnya jemaah Masjid Sobirin rahimakumullah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, dan kepada ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, Ketua Majelis Taklim ibu-ibu dan seluruhnya pengurus. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di subuh ini diberikan Allah rahmat, taufik, hidayah, keberkahan kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada jemaah Masjid Sobirin dan pengurus memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk memberikan santapan rohani. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surat Asy-Syaffat ayat ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya idzi ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Ayat ini artinya lebih kurang falamma balagha ma'ahu sya'ya, ketika itu anak Ibrahim Ismail telah bisa dibawa-bawa, ya, telah lucu, bisa dibawa-bawa, bisa dibawa mengembala, bisa dibawa berniaga, ya. Umur berapa itu kira-kira, Bu? 5 ya? 5 ya. Lucu-lucunya, ya. Jadi anak itu lucu-lucunya Ismail itu. Ketika anak itu lucu-lucunya, ya. Seorang ayah ibu mempunyai anak lucu-lucu, ya. Sampai-sampai lupa wirid. Apalagi kakek nenek, ya. Kakek nenek mempunyai cucu, bapak emaknya kerja semuanya. Akhirnya kakek nenek tak sempat ngaji lagi, tak sempat ke masjid gitu, Pak. Ya. Alhamdulillah subuh ini ramai gitu ya. Ramai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti cucunya lagi tidur. Ya. Lagi lucu-lucunya.
Tahu-tahu Nabi Allah Ibrahim berkata, qala ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Tadi malam aku bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Nah, coba bayangkan Pak. Pak Haji, lagi lucu-lucunya tadi, Widit aja ditinggalkan. Gara-gara cucu tuh, gara-gara anak tuh. Tahu-tahu malam Nabi Allah Ibrahim pas tanggal 8 Zulhijjah, ya, malam 8 Zulhijjah itu mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Tapi jangan pula besok 8 Zulhijjah ada yang mimpi, wah ini ya ini. Ini yo nih, Nabi nih. Bu, mimpi awak sama mimpi Nabi beda, Bu. Ya. Pas tanggal 8 tuh mimpilah ibu. Nah, itu jangan dipikirkan. Kalau Nabi Ibrahim, beliau seorang Rasul, mimpi seperti itu menjadi pikiran. Memang harus dipikirkan, ini perintah atau mimpi biasa, ya, ini perintah wahyu atau mimpi bunga tidur. Maka disebut 8 Zulhijjah itu hari nariyah, hari tarwiyah. Kalau 7 nariyah, kalau 8 tarwiyah. Kalau dalam kisah Nabi Ibrahim ini berpikir-pikir, menimbang-nimbang, ya, tarwiyah itu. Karena pada malam itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintah Allah untuk menyembelihmu, nak. Ya. Apa pendapatmu? Nah, itu hebatnya. Ya, besok kalau mimpi jangan ibu ya langsung dipotong pula. Jangan dipikirkan. Kalau ada mimpi itu setan. Tapi kalau Nabi Allah Ibrahim harus dipikirkan karena beliau seorang Rasul. Ya. Apa pendapatmu? Ya. Maka Ismail ini anak yang soleh. Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau itu memang perintah Allah, laksanakan. Habis, Pak? Belum, baru mulai. Habis makan lagi kita. Apa makanan ini, Pak? Iya. Kalau itu memang perintah Allah, laksanakan, papi. Papi. Ya. Laksanakan, ayahanda. Mudah-mudahan, insyaallah, ya, kita dikumpulkan ke dalam orang-orang, golongan orang-orang yang sabar, ya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, ini ayat ini turun bukan sekedar turun-turun gitu aja, Pak. Ya. Dulu, ya, Allah tuh tidak semata-mata potong-potong, tidak. Dulu waktu belum punya Ismail, Ibrahim alaihissalam itu pernah berkurban. Berapa kurbannya? Belum ada yang nandingi sampai sekarang. 1000 ekor domba, kambing, satu. 300 ekor sapi, 2. Dan 100 ekor unta. Banyak, Pak. 1000 ekor kambing, domba, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Berapa duitnya? Miliaran. Ya. 27, 28 sampai 30 miliar lah. Coba bayangkan.
Ada yang nandingi sekarang, Bu? Nggak ada. Presiden berapa presiden? 100 juta. Ya. Tak ada yang nandingi. Rasulullah pernah juga, tapi Rasulullah di haji wada beliau terakhirnya beliau berkurban 100 ekor unta, dipotong sendiri. Ketika yang ke-67 sampai 67 Rasulullah capek dan dilanjutkan oleh Ali yang 30 sekiannya. Nah itu ya. Belum ada yang nandingi Ibrahim. Maka dengan itu banyak pujian, wah. Nah, sampai malaikat pun muji, hebat kau Ibrahim, hebat. Ya. Dipuji-puji. Wah, kok dipuji-puji manusia nih, keluarlah manusianya. Ya. Ibu kok dipuji, senang, Bu. Nah, dipuji bapak senang, Bu. Mama tambah cantik aja. Walaupun bohong kan gitu. Senang juga. Ya. Mama nih pipinya tambah kenceng aja. Iya. Itu. Iyalah duit bedaknya berapa, Pak? Bapak juga yang penting. Dipuji-puji. Sama Ibrahim juga begitu. Dipuji-puji. Bilang Ibrahim alaihissalam. Apa kata Ibrahim? Ini belum berapa. Belum seberapa. Kalau Allah perintahkan aku untuk nyembelih anak, ini baru binatang. Kalau anakku diperintahkan suruh sembelih, aku sembelih. Waktu itu belum punya. Nah, manusia itu kalau belum punya begitulah, Pak. Besok aku mau infak ke masjid, mau udah dapat duit, ndak nongol-nongol ke masjid. Nah, begitu. Ya, sama juga itulah. Ya, anggota dewan, pemerintah dan sebagainya, janji-janji melulu. Setelah punya, lupa. Nah, itu tak mau nongol ke masjid lagi. Nah, tapi Allah catat itu. Ya. Berdasarkan itu, ketika Ibrahim dan istri pertamanya, Pak, siapa, Pak? Siti Sarah, ya, sudah berumur lanjut, kira-kira sekitar 89 sampai 90 tahun. Ya. Berumur lanjut, Sarah ngomong, Siti Sarah, Bang, kau ini seorang Rasul, Bang. Ya. Seorang Nabi, Rasul. Belum punya keturunan, siapa akan melanjutkan risalah nih? Nah, gitu Pak Haji. Ya. Ngapa gitu, Dek? Ya, harus punya keturunan. Jadi, cuman cerita kawin lagi. Kan kok kawin lah lagi. Ini harus dengar ibu-ibu nih. Nah, berapa kali nyuruh kawinlah lagi? Ndak, kata Ibrahim. Aku tak mau. Kawinlah lagi? Ndak. Aku tak mau. Kawinlah lagi? Ndak. Aku tak mau. Kawinlah lagi? Ndak. Aku tak mau. Kawinlah lagi? Kalau maksa yolah. Tapi udah 5 kali, Pak, nyuruhnya. Baru Ibrahim dipaksa mau. Kalau Bapak berapa kali nyuruhnya, Bu? Belum disuruh. Lah kawin duluan. Tak usah disuruh. Tak usah sampai 5. Mau ke 1 ya lah. Kawin dia duluan. Nah, itulah hebatnya kita. Akhirnya, ayolah, kalau dia maksa, iya. Siapa apanya, ceweknya, perempuannya, carikanlah, kata Ibrahim. Carikanlah, adiklah carikan, kan gitu. Ya, besok apa kalau disuruh gitu juga, carikanlah. Padahal udah ada serep. Ah, begitu. Lalu Siti Sarah menyuruh Siti Hajar untuk dinikahkan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapa Siti Hajar? Siapa, Bu? Ini ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu harus tahu nih. Siapa ya Siti Hajar, Bu? Pembantu.
Bukan pembantu. Budaknya. Emang beda pembantu sama budak? Beda. Pembantu dibayar. Budak tidak dibayar. Zaman dulu, sekarang nggak ada perbudakan. Zaman dulu, apalagi zaman Nabi Allah Ibrahim, budak tuh hak milik seperti HP ini. Hak milik, mau dibanting, mau dikasih orang terserah. Tak ada dibayar tuh. Pembantu Siti Sarah ada juga. Pembantu dibayar. Ya. Kalau dipukul, kena HAM. Kalau budak, tidak ada masalah. Tak dibayar, ya. Dan boleh diapa-apain. Dulu, sekarang tidak ada lagi. Nah, itu bedanya. Nah, Siti Hajar ini adalah budaknya Siti Sarah. Dari mana asalnya Siti Hajar ini? Asalnya ketika itu Nabi Allah Ibrahim dan Siti Sarah pergi ke suatu kerajaan, lupa saya namanya. Rajanya punya kebiasaan suka dengan istri orang. Itu raja itu, Pak. Kalau ada gubernur sekarang suka sama istri orang, tak bisa nengok istri orang lewat yang cantik. Ketika itu tahu sang raja ini, nampak Siti Sarah sama Ibrahim alaihissalam. Ditanya, ini istrimu Ibrahim? Enggak. Ini adikku nih. Wah. Pulang marah Siti Sarah. Abang nih depan orang awak dibilang adiknya. Gitu, Pak. Ibu jalan ke mall, nampak kawan bapak, dibilang ini kawan aku nih, adik aku nih. Marah enggak ibu? Padahal istrinya. Nah, ini adik aku nih. Marahlah. Sama Siti Sarah marah. Lalu dijelaskan sama Ibrahim. Oh begitu. Tapi raja ini nekat, Pak. Dia yakin Ibrahim bohong bahwasannya kau ini aku anggap adik aku. Ketika di depan raja itu bohong supaya dia enggak ganggu kau. Itu kata Ibrahim. Maka disitulah kebohongan pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, gara-gara kebohongan itu, Pak, ketika di padang mahsyar nanti, ya, umatnya minta syafaat kepada Ibrahim. Ibrahim ngomong, gimana aku mau ngasih syafaat? Aku aja pernah bohong. Nah, begitu. Nabi-nabi lain juga begitu. Nabi Nuh, ada umatnya minta syafaat. Bagaimana aku ngasih syafaat? Aku aja pernah berdoa minta hujan lebat menenggelamkan kalian. Tidak bisa ngasih syafaat. Ya. Nabi Musa gitu juga umatnya. Gimana aku bisa ngasih syafaat? Ketika itu aku kutuk kalian. Ya. Jadi siapa yang bisa ngasih syafaat? Kata umat-umat nih, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya. Nah, lanjut, raja ini nekat. Akhirnya raja ini mendatangi Siti Sarah, ingin diganggunya, tapi Siti Sarah berdoa kepada Allah, dia lumpuh, rajanya. Lalu raja ini pun minta ke Sarah supaya minta ke Allah supaya disehatkan lagi. Didoakan sehat lagi, Pak. Besoknya diganggu lagi, didoakan lumpuh lagi. Lalu minta lagi supaya disehatkan, tapi dengan satu syarat, jangan ganggu aku lagi. Nah, begitu. Oke, diterima, disehatkan lagi. Dengan itu, raja ini mengucapkan terima kasih, diberikanlah budak dari kerajaan ini, yaitu Siti Hajar. Itu budaknya Siti Sarah. Nah, diperintahkan oleh Siti Sarah untuk menikah dengan Ibrahim alaihis salam. Maka nikahlah Ibrahim dengan Siti Hajar. Ya. Lalu lahirlah
Tidak lama Ismail lahir, Siti Sarah pun hamil. Nah, ini pelajaran ini, Pak. Jadi kalau ibu-ibu belum punya anak sekarang, nah, apa solusinya, Bu? Suruh kawin lagi suami itu. Kan gitu, Pak. Kan gitu. Ya. Udah lama nggak punya anak, suruh kawin. Mudah-mudahan punya anak, tapi harus ikhlas. Ibu yang nyarikan, ibu redho. Nah, itu. Nah, lahirlah Ishak. Dari Siti Hajar lahir Ismail. Sampailah sekarang keturunan, sampailah Nabi Muhammad. Itulah keturunan orang Islam. Nah, yang dari Siti Sarah lahirlah Ishak. Itulah sampai Bani Israel, Nabi Musa, sampailah sekarang orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini marah karena Nabi terakhirnya dari kalangan Siti Hajar. Siti Hajar ini dari Buddha. Itu marahnya, Pak. Lebih intelek orang ini, golongan dari Siti Sarah, orang Jekset. Siti Sarah ini kalau dulu, kalau perempuan yang cantik yang apa namanya, Bu? Sosialita. Nah, dari kalangan itu, ya. Sedangkan Siti Hajar dari kalangan Buddha. Nah, Nabi terakhir dari kalangan ini. Marahlah orang nih, Yahudi kelompok nih. Sampailah sekarang yang bertengkar, ya, dan merebutkan Al-Aqsa di Palestina. Yang berhak aku, yang berhak kami, yang berhak aku, yang berhak kami. Sampailah sekarang, ya, bertengkar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itulah kisahnya mengapa sampai Nabi Allah Ismail ini diperintahkan untuk dipotong, ya. Jadi Allah itu memerintahkan bukan ujuk-ujuk, tapi ada asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya, ya. Nah, Bapak Ibu kami hormati, pada tanggal 8 Zulhijjah itu mimpi pertama, berpikir merenung, maka disunnahkan kalau bisa tanggal 8 Zulhijjah itu kita puasa. Ya, sebenarnya puasa ini bisa dilakukan dari awal, karena Rasulullah bersabda dari hadis Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi ashri." Barang siapa, tidak ada hari-hari yang paling dicintai Allah untuk beramal ibadah, yaitu di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Nah, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pahala jihad? Kok ada hari-hari yang paling dicintai Allah, hari-hari emas, kalau kita beribadah di hari-hari itu lebih dicintai Allah amal itu. Bagaimana dengan pahala jihad?" Nah, itu sahabat bertanya. Karena jihad ini kan ibadah yang tinggi, yang agung, ya, yang hebat jihad itu. Rasulullah jawab, "Wala jihadu fi sabilillah." Jihad kalah dengan pahala al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi ashri. Kalah pahala jihad. Kecuali, kata Rasul, ada seorang yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah, membawa seluruh hartanya, lalu dia terluka, tersungkur dan wafat di medan perang, dia tidak kembali lagi, baru setara pahalanya, Pak Haji, dengan al-amalu sholihu min hadhihi ashri, beramal soleh di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ini dikuatkan lagi, Pak, ya, dengan sabda Rasulullah, dengan firman Allah dalam surat Al-Fajr,
wal fajr, ya, walayalin ashr. Nah, wal fajr, waw, alif, lam, fa, jim dan ra. Kalau Allah tulis waw, fa, jim dan ra, itu tidak ada alif lam, maka di seluruh subuh secara umum. Tapi di situ ada alif lam yang menunjukkan kekhususan subuh. Demi subuh yang dimuliakan, yang terkhusus, bukan subuh secara umum. Walayalin ashr, wawnya waw atof, menyambung dari sumpah yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang mana? Walayalin ashr, yaitu 10 pertama di bulan Zulhijjah. Itu tafsir Ibnu Katsir, menunjukkan subuh yang mulia itu di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Hari yang mulia itu adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Maka Rasulullah juga menjelaskan tadi, ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadi ashri. Maka amal soleh yang dilakukan 10 pertama di bulan Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menandingi orang yang berjihad, wafat, habis hartanya, tidak balik lagi ke kampung halamannya. Itu hebatnya, Pak. Ya. Maka amal soleh itu kata Rasulullah bisa puasa, ya, 1 sampai 9. Kalau tidak kuat ya 7, 8, 9. Kalau tidak kuat 7, 8, 9, 8, 9. Kalau tidak kuat 8, 9, 9. Tidak kuat 9, 10. 10 waktu pagi aja. Ya. Tidak kuat juga waktu 10. Dosa puasa. Lah, dosa puasa oleh. Kalau tidak puasa apa lagi amalnya, Ustaz? Ada di bawah itu. Apa tuh, Pak? Infak sedekah. Berinfak sedekah. Sehari 100.000. Tidak kuat, Pak. Kurangi 50.000. Tidak kuat juga. Kurangi 10.000. Tidak kuat juga 5.000. Tidak kuat juga 2.000. Tidak kuat juga. Tidak kuat juga. Nggak usah berinfak lagi dah. CPK namanya itu. Cempilik Karyang. Tidak berinfak, tidak kuat juga. Di bawahnya lagi. Sholat sunnah, Pak. Sholat sunnah, Pak Ustaz. Sholat wajib aja keteteran. Ya, waktunya molor-molor. Tidak usah sholat sunnah. Apalagi di bawah itu, di bawah itu lagi. Apalagi, Pak? Zikir. Kata Rasul, 1 sampai 10 itu banyak zikir. Zikirnya apa? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Rasul, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi jangan, Pak, pakai mic lah dari tanggal 2. Allahu Akbar. Lu rayo lah. Nanti begitu pula. Sendiri aja. Takbir. Banyak takbir. Tahlil, la ilaha illallah. Tahmid, bersyukur kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak bisa juga lagi, itu berat. Baca Quran, nggak bisa juga lagi. Apa lagi? Ada yang murah lagi, Pak Haji. Senyum. Jadi Pak Haji dari tanggal 1 sampai tanggal 10 senyum terus. Senyum terus, Pak. Puasa tidak kuat. Sedekah CPK, Cempilik Karyang. Sholat sunnah, apalagi sholat wajib aja molor-molor. Ya, tahmid, tahlil dan sebagainya payah, tak sempat kerja. Baca Quran apalagi tak sempat. Tak ada lagi doh yang lebih mudah lagi. Senyum. Mulai tanggal 1 senyum. Senyum sakit gigi pula. Macam mana? Mati. Tuh, mulai Bu tanggal 1 kemarin keluar rumah senyum. Nampak suami orang senyum. Nampak tetangga senyum. Pokoknya senyumnya dah. Kalau tak bisa senyum ya sudahlah. Ya. Nah, itu amal. Maka senyum ibu lebih baik. Wah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu
Ya tapi kalau senyum aja keterlaluan juga Pak Haji. Ya. Sama laki tidak senyum pula, sama tetangga senyum. Tapi kalau dikasih uang belanja banyak Pak John, senyum terus. Ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10 senyum, tanggal 11 Julijah mengkerut lagi. Ya, nah, apa ini? Bapak Ibu yang kami hormati, nah itu, maka manfaatkanlah itu. Kalau tak bisa, tanggal 8 itu puasalah, sembari mengingat kisah Nabi Ibrahim yang sangat merenung dan berpikir-pikir tanggal 8 lu. Ini perintah, wahyu, atau mimpi biasa? Oh, itu menjadi pikiran berat tuh, Bu. Pas tanggal 9 Zulhijjah, malamnya, malam 8 malam, mimpi lagi. Wah, mimpi lagi nih, kacau nih. Mimpi lagi, ya. Maka di tanggal 9 itu yakin Nabi Ibrahim, ketetapan. Maka Arafah itu, kalau dalam kisah Nabi Ibrahim itu memantapkan ketetapan. Ini mesti perintah Allah. Ya. Ini mesti perintah Allah. Aku harus bilang sama Ismail, anakku, aku bermimpi, aku diberitakan kau untuk disembelih. Nah itu, ya. Bagaimana menurutmu? Lakukan, papi. Ya. Insyaallah minas sabirin. Semoga kita dikumpulkan ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Oke lah kalau gitu. Pas tanggal 10 Ismail dibawa ke Mina sekarang. Nah, untuk kurban, jangan dipotong. Ngeri juga. Dikurban kan. Wah, di sini Pak, udah ada ketetapan. Ada satu makhluk Allah yang tidak mau. Nabi Ibrahim itu digelari Khalilullah. Siapa tuh Pak? Setan. Wah, setan mulai. Wah, kacau nih, Ibrahim mau motong anak ini. Dia taat kepada Allah nih. Datang setan kepada Ibrahim. Ibrahim, kau mau motong anakmu? Gila kau. Tengok dia lucu-lucunya. Ya. Ini perintah Allah, kata Ibrahim. Perintah Allah, tidak ada itu. Kasihan anakmu. Ini perintah Allah. Maka dilempar batu, Pak. Itulah lempar jumroh itu, Pak. Oh, kena, lari setan. Apa kata setan? Wah, ini bapak ini kacau nih. Mungkin ke mamanya nih. Kalau ibu-ibu kan hatinya lebih lembut, ya Bu. Lebih ini kata setan. Kata setan, ya. Maka setan ini datang ke Siti Hajar. Siti Hajar, iya saya. Iya saya. Jadi ibu kok dibilang saya, hati-hati. Itu bisa syaitan. Kadang kan manggil, ibu, iya saya. Itu udah dua. Tanya Pak, ini syaitan atau sayang nih? Ya sayang. Ya, ibu-ibu kalau dipanggil juga sama kawan, Bu, iya say, kan gitu kan? Tanya Bu, syaitan atau say? Atau sayang? Tanya tuh. Ya. Apa say? Kata Siti Hajar, syaitan maksudnya. Kau tahu Ismail kemana? Dibawa jalan-jalan sama papinya. Kemana? Ke Mina, jalan-jalan. Ke mall, kan gitu istilahnya. Kau tahu Siti Hajar, anakmu mau dipotong. Dipotong. Siapa yang suruh? Allah katanya. Allah yang suruh. Wah, kalau Allah yang suruh, aku pun mau dipotong. Oh, gila istrinya nih. Lebih gila daripada Ismail. Masa kamu dipotong? Iya, dilempar lagi. Wah, itulah lempar jumroh yang kedua. Wah, itu Pak. Wah, gila bapak mamanya gila nih. Langsung say tadi. Say tadi. Pergi ke Ismail. Belum sempat ngomong dari dilempar Pak. Sama Ismail, itu hebatnya tuh, anak yang soleh, ya. Maka tidak berhasil setan. Nah ini Pak, rumah tangga yang sakinah ini begini, bapaknya beriman, mamanya beriman, anaknya beriman. Ismail bisa diibaratkan kalau sekarang harta, jabatan,
Ya. Sekarang harta aja dah. Bapaknya, Pak, Ma, kita kurbannya hari ini ya. Kita kurban tahun ini ya. Oh, datang setan. Ngomong sama mamanya. Oh, gak usah lagi kurban. Datang saya tadi itu kepada ibu. Gak usah lagi kurban, Bu. Beli emas aja lah. Beli jilbab aja lah. Ibu tidak meneladani Siti Hajar. Iyalah. Nah, bilang, Pak, gak usah lagi kurban, Pak. Tahun kemarin sudah. Beli jilbab, beli lipstik, beli emas lah. Katanya. Nah, begitu. Boleh Bapak kurban, tapi belikan aku 10 gram. Nah, itu berat juga. Kurban 2.500.000 loh. 10 gram berapa? Akhirnya nggak jadi kurban. Nah, itu digoda tuh sama setan. Bapaknya beriman, mamanya beriman, anaknya pun digoda. Bapak mamakmu tuh mau berkurban tuh. Bagus beli HP lagi kau. HP-mu buruk, kata setan tuh. Akhirnya anaknya datang ke mama bapaknya. Dosa kurban lagi, Pak. HP-ku buruk, Pak. Malu sama kawan-kawan. 5 juta. Ya. Akhirnya nggak jadi kurban. Nah, itu. Ya. Sayang dengan harta. Kurban, ya. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika kita berkurban, bapaknya oke, mamanya oke, anak-anaknya oke, maka keluarga ini, keluarga Khalilullah, sanggup mengkurbankan hartanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Seperti, walaupun tidak sebanding dengan Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim anaknya yang disuruh potong. Kuat Ibrahim, kuat Siti Hajar, kuat Ismail, bahkan setan pun dilempar. Akhirnya dipotonglah, ya, Ismail kecil ini. Pas mau pisau itu ke leher, Allah perintahkan Jibril, ganti Ismail, leher Ismail dengan domba. Dari mana, Bu? Dari kebun sebelah. Enggak. Dari surga. Jadi ada benda asalnya bukan dari bumi, Pak. Bukan dari planet lain, tapi dari surga. 3 benda itu. Yang pertama, dombanya Ismail. Yang kedua, Hajar Aswad. Yang ketiga, Adam alaihissalam. Adam itu diciptakan, KTP-nya langsung surga. Ibu, KTP-nya mana? Iya. Nah, ya, berpoyan damai. Bukan surga, tapi pulang kampung ke surga. Mau dipotong, terganti dengan domba dari surga. Lalu ketika prosesi itu, malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kagum dengan Ibrahim karena sanggup dia memotong anaknya walaupun dah terganti dengan domba. Lalu Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail yang sudah tergantikan menjawab, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, itu. Maka prosesi pemotongan itu, Pak, banyak takbir nanti, Pak. Ya, doa, Allahumma minka walaka taqabbal minni. Baca. Lalu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu prosesinya, Bapak Ibu kami. Oleh karena itu, apapun yang kita berikan, ya, kepada Allah, itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah, ya. Nilainya itu tidak ada. Allah hanya menilai, inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan yang paling mulia di sisi Allah. Ibu kurbankan pun 10 ekor sapi, tidak ada nilainya, karena dagingnya tak sampai, darahnya tak sampai, bulunya tak sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinilai. Keikhlasan kita mengorbankan harta, ya, dan keinginan kita di dunia ini
dipentingkan kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau punya rezeki, berkurbanlah. Mudah-mudahan kurban kita, mudah-mudahan yang belum mendaftar kurban diberikan rezeki oleh Allah yang halalan thayyiban wasyi'an mubarakan min ghairi ta'abin wala masaqatin wala darin wala nasabin, agar bisa berkurban pada tahun ini. Yang sudah mendaftar kurban, mudah-mudahan ikhlas dan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berinfak pada hari ini untuk sarapan, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halalan thayyiban wasyi'an mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kami hormati, demikian walaupun belum selesai, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi kita semuanya. Saya mohon maaf lahir batin kalau ada ucapan tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.